tingkatan tertinggi dari seorang trader adalah bagaimana dia mengelola risiko dengan cukup baik dan punya psikologi yang cukup baik. Kita nggak bisa expert sampai di atas. Ini harusnya kita harus take profit di situ. Bagaimana cara kita tahu kalau kita mau nge-buy ini bisa aman banget? Halo traders, kembali lagi bersama saya Doni dari PT Pelatihan Profit Internasional, tim riset dari PT PPI. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang bernama Pak Hendra Cipta. Jadi kali ini kita akan membahas teori supply and demand dan price action. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar teori price action, boleh tonton video ini sampai habis karena kita akan membahas apa sih sebenarnya price action itu dengan ahlinya. Begitu. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, jadi adapun agenda kita kan sebenarnya kita sharing-sharing aja di sini, Pak. Mungkin bertukar pandangan ya kan, tukar pandangan, bertukar pikiran mengenai market dan tentunya bisa membantu para trader-trader pemula nih di bidang tradingnya untuk belajar kan gitu. Jadi kita ibaratnya berbagi kepada audiens supaya mereka bisa mendapatkan ilmu trading yang baik dan benar agar terhindar dari penipuan seperti investasi bodong kan seperti itu, dan investasi-investasi lainnya seperti yang tidak dijelaskan oleh bagaimana seharusnya. Jadi tujuan kita sebenarnya untuk berbagi dan untuk edukasi kepada trader-trader yang ada di Indonesia. Jadi itu tujuannya kita buat konten. Begitu kira-kira Pak Hendra. Ya, saya sependapat. Oke, jadi sebelumnya nih untuk Pak Hendra sendiri nih, dalam pengalaman tradingnya itu sudah berapa lama sih? Mulai dari mengenal karir, mengenal trading forex sampai sekarang gitu. Oke, perkenalan saya ini sebenarnya ya, kalau kita bicara flashback belakang gitu ya. Jadi kenalnya trading forex sebenarnya nggak sengaja ya. Jadi mungkin tahun 2010, mungkin 2009-2010, saya nyemplung lah ya di bisnis online atau BO ya. Jadi cita-cita saya punya orang tua memang di bisnis jaringan gitu ya. Nah, entah mengapa waktu itu saya basicnya sebenarnya pekerja kantoran. Saya di IT ya, di IT kebetulan. Kemudian tahun 2010 tepatnya saya resign dari pekerjaan saya dan saya tidak ada pekerjaan pada saat itu, sampai akhirnya saya diajak orang tua saya untuk ikutlah bisnis multi level lah misalnya kayak ya, bisnis multi level. Kemudian tahun 2010 itu lagi rame itu waktu itu bisnis, mungkin kalau Om pernah tahu tahun 2010 itu ada bisnis online BO yang ada TVI, tahu ya, Financial Internasional ya, TVI BO. Terus ada Amanah satu dulu, saya ingat betul, bis bodong model begitu tuh, bis BO, Amanah, terus ada Speedline dan segala macam lah. Sebenarnya saya lihat di situ punya pola yang sama. Saya lihat bisnis online yang istilah kata ya, kita nggak perlu repot-repot ya, keluar kerja kantor dan segala macam, yang cuma ngatin doang dari internet. Saya pikir gitu, dan menurut saya cukup menarik gitu. Nah, singkat cerita, saya ikuti beberapa bisnis pada saat itu karena memang saya lagi nganggur ya. Gitu. Kemudian saya ketemulah bisnis online yang Amanah satu itu yang saya belum punya basic tentang bagaimana cara kita berinvestasi di pasar modal dan bagaimana berinvestasi yang benar, cara yang benar seperti apa. Singkat cerita, diiming-imingi dengan profit yang lumayan besar. Akhirnya saya masuk dengan dana sekitar 5 jutaan ya di Amanah dan berharap dapat uang yang lumayan besar. Singkat cerita, uangnya hangus. Iya kan, kemudian saya ikut waktu itu Speedline juga kalau nggak salah saya. Speedline itu sebenarnya pada saat itu ternyata bisnisnya bisnis online yang berbasis robot trading pada saat itu. Ternyata setelah saya pelajarin, setelah saya mengalami masalah dan akhirnya saya ketipulah gitu ya beberapa puluh juta, dan itu membuat saya terpukul sekali karena saya merekrut member dan segala macam yang akhirnya malah menjadi bencana buat saya. Tapi dari kejadian itu saya tidak mengambil sisi negatif, justru saya mengambil sisi positifnya aja, yaitu bahwa ketika saat itu terjadi, saya tahu bahwa sebenarnya ada bisnis di luaran sana yang bisa dengan enak kita bisa kerja di rumah aja tanpa kita sibuk harus kerja kantor dan segala macam. Dan saya kenal dari situ menggunakan istilah trading forex gitu. Dari situ akhirnya saya mencari tahu apa sebenarnya trading forex. Tahun 2010 kemudian saya lanjut mulai belajar, dan itu mulai pada tahun 2011. Jadi memang secara tidak sengaja saya kenal Amanah itu
Dan di mana amanah itu juga menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya trading forex. Jadi mereka menggunakan dengan segala cara penipuannya, mengelola dana, kemudian mereka ada bisnis pelatihan trading dengan rumus 3 kotaknya, menggunakan time frame M1 gitu kan. Jadi wow, saya pikir oke, ternyata ada loh pelatihan trading forex dan menggunakan indikator rumus 3 kotak. Kemudian akhirnya saya belajar menggunakan indikator dan segala macam tahun 2011. Singkat cerita, tahun 2011 saya benar-benar saya fokus banget untuk belajar trading forex. Kemudian tahun 2011, akhirnya saya ketemulah sebuah forum yang bernama BBMA ala KG, Chat ala KG, yaitu tahun 2011-2012. Itu dipeloporin oleh Kang Jun, mungkin pernah dengar ya, itu menggunakan Bollinger Band Moving Average. Saya lakukan itu dan percobaan saya menggunakan akun real dan itu dimodalin oleh akun kelas saya sekitar 10 juta. Saya ingat betul. Uang itu saya tradingkan dan ya tahu sendiri ya apa yang terjadi. Kemudian saya melihat floatingan itu agak sedikit spot jantung ya. Saya ngeliatin grafik aja, terus ngeliatin floatingan minus lagi running minus, saya nggak tidur 2 hari. Iya. Jadi saya merasakan begitu pahitnya ternyata trading forex tidak seperti yang dibilang gitu kan ya. Oke, ya pengalaman kayak gitu ya yang kita sebagai orang yang sudah lama di dunia paper aset semacam ini jadi tahu rasanya kayak gimana gitu. Dakdik segala macam dan akhirnya saya loss lah sekitar 10 juta. Dari situ saya banyak belajar sebenarnya skill untuk kita paham tentang trading aja nggak cukup, bahwa strategi apapun kalau kita tidak dibarengi dengan sebuah manajemen risiko yang baik, maka strategi apapun pasti akan habis gitu ya. Nah, dari situ saya akhirnya belajar banyak dan sampai saya tidak sengaja pada saat itu di analisa ala KG ada satu forum yang cukup menarik. Waktu itu ada seorang pengunjung yang datang yang bernama Semi Bigot pada saat itu. Disitulah akhirnya saya membuat mata saya terbelalak bahwa sebenarnya ada teknik yang lebih simpel daripada cuma sekedar ngeliatin bentukan Bollinger Band average yang kusut banget gitu ya. Bayangin menggunakan daily, weekly, monthly, belum ditambahin dengan indikator di time frame M5 dan segala macam, periodenya segala macam, akhirnya penuhlah itu chart dan candlenya nggak kelihatan. Dan itu benar-benar bikin saya pusing sekali. 100% saya pusing. Nah, akhirnya muncul itu dan akhirnya saya pelajarin dan wah, ini ternyata sangat simpel sekali gitu ya, cuma ngeliatin candle aja terus kita mungkin bisa prediksi loh kemana arah harganya dengan mengamati batas harga dan situlah saya akhirnya mengenal indikator menggunakan supply demand pada saat itu. Dan itu yang menjadi titik balik saya mengenal SND hingga sekarang. Dari situ saya kenal tentang SND-nya Sam Shadden, saya pelajari SND Sam Shadden, kemudian pelajari tentang bagaimana asset entry dilakukan. Tapi dalam perjalanannya tidak sesederhana itu karena banyak zona supply demand yang ternyata ditembus pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya saya coba kombinasikan dengan Commitment of Trader chart report dan itu digunakan untuk melihat market sentiment market gitu ya, merupakan bagian dari intermarket analysis pada saat itu. Tapi juga saya muncul pertanyaan-pertanyaan lain setelah saya amati di market, ternyata market sentiment memang membantu kita dalam menganalisa kemana kecenderungan arah harga, buyer atau seller yang dominan. Tapi yang jadi problemnya adalah ketika kita melihat data yang sudah terjadi, yang sudah disajikan itu ternyata lagging beberapa hari kemudian baru dilaporkan. At least ketika itu dilaporkan di hari Selasa, ketika dilaporkan di hari Jumat, maka itu sudah lagging banget gitu loh. Datanya itu sudah terabsorb atau sudah tercermin pada pergerakan harga itu sendiri. Jadi ketika saya melakukan posisi buy, katakanlah dari bullish market, ada banyak posisi big player melakukan akumulasi, kemudian open interestnya dan naik dan segala macam, dan saya amati apakah ada pengurangan dari sisi sellernya dan ada penambahan dari sisi longnya, dan saya pikir itu menjadi market sentiment yang cukup besar untuk buyer masuk. Tapi begitu saya lihat market ternyata sudah kena di area resisten dan akhirnya berbalik arah. Ketika saya mencoba untuk mengikuti market sentimennya, harga sudah benar-benar reversal. Dan itu akhirnya membuat saya untuk mungkin itu ke teknisnya kali nanti Pak ya, mungkin bisa nanti jelaskan di sana untuk teknis. Ini untuk pertama kan kita pengenalan dulu, ntar kalau misalnya Bapak ingin sharing melalui chat, kita persilakan juga kan, jadi biar lebih penonton nanti lebih paham gitu. Oh seperti ini, datanya seperti ini. Itu Bapak udah masuk ke teknis. Iya.
Berarti itu pengalaman Bapak kurang lebih udah 1 dekade lah ya di trading forex ini ya? Ya, nggak tahu berapa dekade. Iya, 10 tahun ya. 10 tahun. Oke, berarti dari pengalaman Bapak nih, yang paling cocok nih, strategi yang Bapak gunakan lah sampai saat ini. Tentunya dong punya dong strategi yang cocok, bukan strategi yang paling bagus ya. Kalau strategi yang paling bagus kan kita tidak bisa mengatakan strategi yang lain jelek kan, seperti itu. Tapi kita bisa memutuskan bahwasanya strategi ini cocok atau tidak sama kita, kan seperti itu Pak. Betul. Jadi kira-kira untuk saat ini nih, kebetulan tim kita juga kan udah lihat juga dari YouTube-nya Bapak kan, itu bagian SND dan SMC ya. Nah, jadi mungkin Bapak bisa sedikit cerita lah untuk yang masih pemula nih, yang baru, contohnya teman-teman yang menonton nih masih hanya sekedar di trendline, hanya sekedar di moving average, dan ini mungkin mereka baru dengar nih. Boleh Bapak kasih gambaran sedikit tentang strategi yang Bapak gunakan sekarang gitu Pak? Oke, jadi gini, memang kalau kita boleh melihat ya, bahwa memang sebenarnya untuk menganalisa harga itu sendiri kan kita cuma buy sell doang, buy di mana, sell di mana kan gitu. Tapi kan faktanya kan nggak sesimpel itu juga. Ya. Pendekatan dilakukan kebanyakan trader kan ada yang menggunakan trigger, indikator, ada yang menggunakan price action. Nah, berbicara tentang price action kan banyak sekali, ada yang menggunakan Elliott Wave, ada yang menggunakan candlestick pattern, ada chart pattern dan segala macam. Itu banyak banget kiblatnya. Apakah kita perlu pelajarin semuanya? Saya pikir nggak perlu lah ya, karena semakin rumit, semakin kita banyak tahu, maka semakin sulit kita untuk melakukan entry kan gitu ya. Benar ya? Iya benar. Banyak pertimbangannya. Ujung-ujungnya ini dari strategi A ini akan naik, ini sudah kok turun kan gitu. Nah, kenapa nggak kita buat lebih sederhana aja gitu? Nah, akhirnya saya memilih, setelah saya amati, saya pelajarin semuanya, ujung-ujungnya support resisten kan gitu ya. Awalnya saya menggunakan supply demand menggunakan SND-nya Sam Cadden. Saya udah pelajari juga, saya kasih confluence menggunakan chart report untuk sebagai tambahan informasi untuk lihat market sentiment, tapi juga ternyata jebol juga kan gitu. Nah, setelah saya pelajarin, ternyata saya ada satu puzzle yang terlewati oleh saya, dan saya memang kebetulan nggak tahu pada saat itu. Ketemulah SND price action yang dulu pelajari, yang pertama saya pelajari tekniknya dari read the market, dan itu saya gunakan hingga sekarang. Nah, ternyata saya ada satu teknik yang saya harus pelajari, adalah menggunakan pendekatan multi time frame analysis, dan itu tidak ada menggunakan SND-nya si Sam Cadden gitu ya. Ternyata zona supply demand itu nggak semua bekerja dengan cukup baik, dan ternyata ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang digambarkan oleh seorang Sam Cadden adalah out enhancer, di mana kita menilai sebuah zona itu bagus atau enggak. Saya menyebutnya sebagai SND score system karena itu pertama kali saya dikenalin oleh seorang senior waktu itu. Dia menggunakan istilah score system karena ada sebuah table Excel yang kita kasih, ini pertimbangannya kalau ini zona bagus dengan kriteria A, kriteria B, kriteria C. Nah, ketika kita ketemu ada beberapa kriteria dari sebuah filter zonanya yang kita pilih gitu ya. Oke, ini kalau ini bagus banget, kita kasih pending order by limit dan selip, dan itu punya aturan baku gitu. Ya, jadi saya menyebut sebagai SND score. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah membuat menjadi sangat simpel sekali. Jadi saya cuma lihat apakah ada zona bagus atau enggak dengan beberapa kriteria tertentu. Seperti misalkan biasa sedikit, kemudian entry for the pen, kemudian harganya zona itu dalam keadaan masih fresh dan belum pernah di-retest dan segala macam. Nah, sehingga kita punya sebuah rule yang mekanikal banget. Sebenarnya buat pemula apakah bisa digunakan ini sebagai sebuah rule entry yang baku? Bisa banget. Contoh misalkan kalau misalkan kita melihat trennya dalam keadaan bullish market, terus tiba-tiba kita melakukan sell di area supply, ya jelas itu bukan sebuah pilihan yang cukup baik. Kenapa? Karena secara market structure lagi bullish kan gitu ya. Maka sebenarnya peluang terbaik kita adalah melakukan entry buy searah daripada trennya. Pertanyaannya adalah di zona mana kita akan melakukan entry buy. Nah, maka kalau kita hanya menggunakan SND aja, dalam banyak kasus memang ada kejadian di mana area demand-nya langsung ditembus gitu tanpa direspon sama sekali. Begitu kena stop loss tiba-tiba berbalik arah ngikutin trennya kan gitu. Nah, itu tidak bisa dijelaskan secara spesifik ketika kita menggunakan SND. Lahirlah SMC kan gitu. Di mana ternyata ada zona-zona yang melibatkan zona demand-nya adalah merupakan sebuah inducement. Nah, maka muncullah
konsep di mana oh ternyata ada loh area di mana memang tuh ternyata memang sengaja di spike oleh institusi, kena stop loss baru harga berbalik arah naik ke atas. Nah, maka untuk kita bisa pahami buat pemula tentunya adalah yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kondisi market ini, apa kondisi bullish atau bearish. Bagaimana cara melihat kondisi market bullish atau bearish? Simpel banget. Contoh kayak saya menggunakan periode EMA 21, 34 dan 90. Ketika harga di atas 3 EMA ini, maka ini bullish market. Maka tinggal saya cari entry point-nya ada di mana. Apakah ketika terjadi breakout resistance, tercipta imbalance yang sangat kuat sekali, itu menjadi opsi yang pertama yang saya lakukan. Kemudian base-nya akan seperti apa? Base sedikit atau banyak? Semakin sedikit akan semakin bagus. Itu kriteria yang berikutnya. Kemudian apakah base rapi atau tidak? Kemudian yang keempat, apakah base itu memang sudah di-retest atau belum? Kalau kita bicara smart money concept, apakah sudah dimitigasi atau tidak? Kalau semuanya menunjukkan bahwa itu masih dalam kondisi masih fresh dan itu sudah sesuai dengan ascending stock system, maka saya bisa masuk di situ. Ada dua opsi yang saya lakukan ketika lagi bullish market, maka saya akan tunggu di 50%. Ketika saya ketemu ada zona base yang itu break resistant, ya oke, maka area ini akan sangat bagus menjadi sebuah entry level. Saya akan melakukan pending order buy limit di situ. Oke, tapi ini bisa jadi problem juga kadang-kadang kalau kita menggunakan TP lebih tinggi, katakanlah saya punya zone 30 pip, kemudian ternyata high-nya adalah sekitar 60 pip. Saya TP di 60 pip di higher high-nya, itu kadang-kadang nggak nyampe, belum nyampe di higher high-nya udah kembali turun lagi. Nah, katakanlah misalkan saya menggunakan TP 1/2 dan itu nggak kena, ternyata saya kena stop loss, maka saya punya alternatif lain, itu di mana? Yaitu adalah di extreme zone. Di mana di extreme zone ini adalah berada adanya sebuah order block di situ. Oke Pak, saya potong nih Pak. Mungkin Bapak bisa kasih share chart-nya mungkin biar kelihatan nih kan. Zone-nya di sini, TP-nya di sini gitu. Jadi biar ya. Biar penonton nggak ngambang gitu. Wah gimana kan gitu. Boleh share screen. Oke, siapa? Oke, sekarang kelihatan. Oke, sekarang kita ambil contoh. Saya ambil contoh yang clear aja deh, Euro USD aja deh. Ini enak. Mungkin dari pertama dulu nih, Bapak gimana dulu? Apa lihat tren dulu atau bagaimana dulu gitu, Pak? Kita lihat yang sudah terjadi dulu ya. Gitu ya. Oke, contoh yang lihat di sini deh. Kalau kita melihat dari yang ada di sini, ini Euro USD. Ini kan sebelum kita melakukan apapun kan tentu kita mau berpikir ini mau nge-buy atau nge-sell kan gitu ya. Ya benar. Oke, kita lihat contoh yang udah terjadi aja deh. Ya, kita contoh yang terjadi di bagian sebelah sini. Ini saya kasih warna kuning deh. Oke, saya kasih warna kuning biar lebih enak. Kayaknya nggak pernah. Oke, contoh, anggaplah ini belum terjadi di bagian sebelah sini, gitu ya. Kita belum terjadi. Ya. Belum terjadi di bagian sebelah sini. Nah, kalau kita melihat dari pergerakan yang ada di sini, ini jelas banget bahwa market membuat lower high, lower low. Dimana ketika harga di sini terjadi, market membuat gini, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini kita nggak tahu apakah nanti atau enggak, tapi kemudian terjadi break lagi kan gitu. Lalu market membuat sebuah breakout dari sebuah support di sini, ini area support. Dengan kacamata ini aja kita tahu bahwa kecenderungannya di bearish market. Maka apa yang kita lakukan? Ya tentu saja karena ini dalam keadaan bearish market, kita hanya mencari peluang entry sell. Ya, pertanyaannya adalah di mana kita akan melakukan sell kan gitu? Ya benar. Oke. Nah buat pemula untuk menentukan entry level ini mungkin nggak mudah. Oke. Bahkan untuk melihat lower high lower low juga nggak mudah. Apakah ada cara yang simpel sekali untuk memudahkan para pemula melihat bearish atau bullish? Simpel aja, gunakan aja EMA 21, 34 dan 90. Nah, ketika harga ada di bawah rata-ratanya, ini menandakan bahwa seller lebih ngotot dibandingkan buyer. Dan itu ditandai dengan adanya candle yang signifikan semacam ini, ya, dengan adanya candle signifikan semacam ini menandakan bahwa si seller begitu ngotot. Dengan adanya candle besar, di mana kita lihat candle ini jelas lebih besar dibandingkan candle-candle sebelumnya, gitu ya. Secara kebiasaan harga kira-kira begitu. Maka ketika ada satu tindakan harga yang candle sangat besar, ini institusi masuk ke market, lalu terjadi breakout lah sebuah area support di bagian sebelah sini. Nah, pertanyaannya adalah, ini breakout support, betul, ini juga breakout support. Dari dua ini mana yang kira-kira sebuah level pentingnya? Maka
ketika kita lihat di bawah EMA-nya, kita tinggal tahu, oke, ini berarti bearish market. Kita tinggal cari entry levelnya. Oke, sekarang kalau kita mau cari entry level, sekarang pertanyaannya, kalau kita menggunakan acuan time frame 4, kita ketemu zona base. Kita ketemu 2 zona base. Ini ada beberapa base, ini adalah area supply. Ini area supply. Ini juga area supply. Pertanyaannya, kalau ini supply 1, supply 2, ini banyak orang yang menggunakan S ini mungkin akan mengalami hal yang sama dan terjadi sebuah kebingungan. Supply 1, supply 2, supply 3. Nah, kalau kita bicara konsepnya supply demand doang nih, kita langsung pending order sell ini di bagian sebelah sini. Tak, the sell di sini. Bagaimana harga di bawah EMA? Yes, betul di bawah EMA. Iya. Iya kan? Yang pakai S ini pasti paham maksudnya. Masalah lagi di sini, area base masih fresh. Oke, fresh under sell lagi, kena stop loss lagi. 2 kali kena stop loss. Iya, benar. Disinilah sebenarnya area to ordernya Anda melakukan sell. Tapi dengan coba-coba kayak tadi, hanya pakai pengetahuan SND doang, nggak pakai paham konsep smart money konsep, nggak paham market structure, kita udah ngalamin kejadian 2 kali loss loh. Iya, benar. Iya kan? Contoh di sini, bisakah kita prediksi nyampe di sini harga ini harusnya nggak nge-sell ya di sini? Bisa nggak? Bisa banget. Kalau kita cuma pakai SND Sensei dan doang, pakai SND klasik, kita nggak tahu, tiba-tiba kena stop loss, sudah kena stop loss. Padahal kita bisa tahu loh sebenarnya kenapa supply sapi ini nggak bekerja dengan baik. Karena sebenarnya ketika market datang di sini, ini ada candle besar banget loh. Candle-nya close di atas supply. Ini menandakan bahwa terjadi demand exit supply, menandakan bahwa kemungkinan supply satu akan ditembus. Oke, kita bisa asumsi kita nggak nge-sell di sini. Dengan bantuan candle-nya berhasil candle-nya datang dan candle-nya close nyampe area supply ini berarti nggak bagus nih. Oke, kita berarti udah ini ya, udah tahu bahwa oke, ini supply ini bisa dijebol dan kita nggak entry di situ. Kita selamatkan nggak nge-sell di sini. Iya. Karena kita tahu oke, kedatangan harga lumayan kuat. Nah, sekarang kenapa di level 3 ini bagus dibandingkan yang 1 dibandingkan yang 2 tadi? Itu pertanyaan yang cukup menarik. Karena pada saat terjadi breakout di sini, yang melakukan breakout itu terjadi pada area ini, gitu loh. Disinilah terjadi support yang di-break oleh imbalance. So, ketika ada base yang terbentuk pada area support ini, tercipta base, maka ini akan jadi strong support, strong supply maksud saya. Nah, kalau kita bicara konsepnya nih, kalau kita gabungkan dengan konsepnya smart money concept, kalau kita bicara konsep yang dasar aja gitu ya, konsepnya teknik klasiknya market structure, maka sebenarnya kan gini, kita bicara market structure, membuat low high, low low, low high, low low, semacam ini. Siapa yang nggak tahu konsep ini? Institusi juga tahu kalau support di break jadi resisten, support di break jadi resisten. Ini konsepnya kita sebut sebagai SR flip. Ya benar, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, Pak ya. Siapa yang nggak tahu konsep ini? Ini konsep klasik support resisten yang memang sudah familiar, gitu kan. Nah, ya, kalau ini memang sudah orang tahu, ini kan menjadi apa ya? Menjadi makanan empuk buat institusi untuk melakukan trade gitu loh. Ya, ini adalah simple market structure. Nah, maka kalau kita udah punya basic SND, saya pikir nggak cukup contoh yang tadi menggambarkan bagaimana dengan kita cuma ngeliatin SND doang, nggak pakai paham market structure, itu yang terjadi. Tapi juga kalau kita paham market structure yang simple kayak gini juga apakah bukan jadi manipulasi? Ya manipulasi juga. Nah, makanya kita sebagai trader nggak bisa cuma berdiam diri, misalkan cuma tahu SND doang nih dari tahun 2010-2011, misalkan saya fokus tuh pakai SND-nya klasik dan saya tahu kan kena SL terus-terusan gitu. Terus saya nggak beradaptasi dengan algoritma dari institusi big player melakukan trade gitu. Maka saya nggak perlu pelajarin konsepnya smart money concept. Ya pas saya pakai gini doang misalnya, ya kena trade lah saya juga. Nah, lahirlah akhirnya sebuah konsep yang kita sebut sebagai advanced market structure. Di mana ini simple market structure, tapi dalam realitanya sebelum terjadi breakout structure di sini, sebelum terjadi bos di bagian sebelah sini, maka di time frame kecilnya akan membuat sebuah pergerakan yang ini di luar ekspektasi para pemula. Di mana ketika dia lewat di sini high, malah berpikir bahwa oke, berarti sudah terjadi perubahan tren. Oke, karena membuat low, membuat high, membuat low, ini membuat high. Lantas banyak orang yang berpikir ketika sampai di sini, ya udahlah Pak, ada area demand di sini, sikat buy di sini, Anda pikir harga naik enggak?
longsor lagi. Jadi ini memang realita di market bahwa begitu luar biasanya intuisi Bitcoin dapat manipulasi. Karena kalau kita cuma paham basic doang, Pak, lower low, high high, tanpa Anda paham tentang konsep bahwa di sini adalah area supply yang terjadi, iya kan? Ternyata di sini ada unfilled order atau ada kita sebut sebagai origin base di sini. Anda melakukan proses supply di sini, ya jadi makanan empuk buat mereka. Di sini sebenarnya terjadi sebuah trend. Ini adalah all high yang wajib di take out. Jadi sebelum terjadi sebuah breakout structure di sini, gitu ya, maka big player akan melakukan trade dulu di sini. Ini adalah konsepnya previous high yang di take out. Maka ini adalah market structure yang normal, tapi dalam prakteknya membentuk sebuah advanced market structure. Ini agak sedikit membahas ini ya, karena memang saling berkaitan menurut saya. Advanced market structure di sini. Nah, kalau kita ketemu misalkan di bagian atas ini ada area support yang di break di sini, maka ini kan jadi area yang sangat bagus sekali untuk kita melakukan entry sell. Dan ini sama persis dengan yang terjadi pada kasus yang ada di bagian sebelah sini. Bagaimana ketika terjadi break di sini? Ini yang bagian low, bagian nomor 2 ini adalah sebuah zona yang melibatkan adalah sebuah alt high. Oke, kita sebut sebagai alt high di bagian sebelah sini sebentar. Itu. Oke, Oke, ini adalah saya hapus dulu di sini. Saya delete. Oke, ini adalah high yang wajib di take out. Ya, high yang wajib di take out itu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan alat bantu menggunakan Fibonacci retracement karena ini lebih jenis market, tinggal tarik aja dari high ini terhadap low-nya. Maka sekarang kita berada pada area yang berada tempat paling bagus banget, wilayah dari 50%. Di mana ini adalah golden Fibonacci, golden ratio antara 50 sampai 68, dan kita boleh melakukan sell di bagian sebelah sini. Dengan target mana? Tentu saja dengan target yang auto yang di bagian bawah. Jadi dengan kita filtering zonanya, zona supply ini apakah dia breakout support? Enggak, kita bisa buang, kita nggak pakai di bagian sebelah sini, sehingga kita terhindar untuk melakukan sell di sini, kita nggak kena stop loss. Kemudian di bagian 2 ini, kenapa kita nggak sell di sini? Karena dia melibatkan sebuah liquidity, di mana dia harus membuat kayak gini dulu, take out high. Maka asumsi kita kalau ini adalah area supply ini harus tembus dulu. Maka di sinilah kita bisa melakukan sell. Ini ya Pak ya, buy side liquidity-nya? Betul, betulnya jadi buy side liquidity. Kayak gitu. Di sini kita bahas melakukan anti sell, RL sangat bagus banget, TP 1 banding berapa? 1 banding 3, dan Anda bisa sell TP di bagian sini. Gitu kira-kira, Om. Tapi biasanya Bapak itu untuk sell, apakah harus di area fair value gap-nya itu yang masih fresh, atau boleh nggak setelah FPG-nya itu dimitigasi, baru Bapak tetap sell di zona yang supply 3 itu? Saya melihat kalau di 3 itu harus dia dalam unmitigation block. Biasanya harus fresh. Kalau nggak fresh, saya akan ambil di extreme zone di sini. Kalau ini udah dimitigasi di sini, saya nggak ngambil lagi. Oh, berarti yang masih fresh ya, yang masih unmitigated ya FPG-nya ya? Oh begitu, oke. Begitu. Gitu. Ya Pak, ini cukup menarik nih Pak ya, karena kan seandainya mereka cuma menggunakan support dan resistance seperti yang Bapak bilang, ya tentunya mereka udah dijadikan liquidity semua kan oleh market kan begitu. Jadi tepat. Jadi untuk para buyer, mereka lihat mereka pasang buy stopnya juga dihantam juga stop lossnya, yang sell juga kena. Ya, jadi ini perlu kita bagikan supaya teman-teman yang sekarang mengalami masa-masa sulit seperti yang kita alami atau seperti yang Bapak alami dulu bisa mendapatkan solusi lah kan begitu. Betul. Oke Pak, jadi untuk entry-nya Bapak kurang lebih sepertinya dari dalam keadaan bearish ya? Yes, kayak gitu. Follow the trend, bagus. Oke, kemudian bagaimana caranya Bapak untuk mengantisipasi bahwasanya akan adanya terjadinya pembalikan tren seperti itu? Oke, terjadi pembalikan atau reversal? Iya, reversal. Oke, tren reversal ini cukup unik. Kenapa? Karena pergerakan jadi sebuah tren reversal itu nggak bisa langsung instan dalam hitungan beberapa jam. Contoh misalnya kita menggunakan acuan terakhir 4 itu, kalau trendingnya semakin kenceng banget, nggak bisa langsung dalam waktu singkat dia akan terjadi sebuah reversal. Oke, sekarang contoh gini. Ini contoh yang sangat bagus banget. Kalau kita lihat dari sini, ini marketnya lagi bullish ya. Setuju ya Om ya? Ya, benar. Ya.
bahwa di atas EMA kan gitu ya, di atas EMA nih. Terus gimana cara kita kalau kita lihat kayak gini kan bullish market, dan pastinya kita ambil buy di sini kan gitu ya. Ya. Ya kan? Apa yang terjadi? Jebol. Ya kan? Jebol. Kan lagi bullish market. Ya kan lagi bullish market. Dari skenario yang tadi saya bilang kan ini sesuai dengan ya kan? Tapi kan dalam prakteknya kan nggak sesederhana itu. Ada variabel lain. Ya, ada akumulasi, manipulasi sama distribusinya, Pak ya. Bukan cuma itu, ada variabel lain di mana untuk ketika kita follow the trend pun ini kejadian bisa terjadi gitu. Ya. Terus lanjut, Pak. Ya kan. Nah, sekarang gimana cara kita antisipasi terjadinya sebuah trend reversal semacam ini? Ini kan sudah terjadi sebuah trend reversal. Nah, kalau kita tahu, katakanlah kalau kita tahu di bagian sebelah sini kemungkinan besar akan terjadi sebuah trend reversal, kan kita punya opsi bahwa oke, kalau misal pun saya melakukan posisi buy di bagian sebelah sini nih, katakanlah saya lah ya, contoh di sini kita bisa melakukan buy di sini dan kita udah profit mestinya. Tapi seandainya kita TP-nya kejauhan di sini, kita kena stop loss. Iya, benar. Ya. Nah, tapi bisa nggak kita predik harusnya kalau saya TP itu di sini gitu? Ya, ini bisa banget gitu. Kalau kita TP-nya di area base supply ini ya jelas di TP. Cuma memang RR jadi nggak bagus. Tapi ini adalah cara yang aman. Tapi kan sebelum ini terjadi, kan kita bisa asumsi aja kan. Bisa aja kita asumsi ke sini kan. Bisa banget kan. Bisa banget. Nah, sekarang bagaimana cara kita antisipasi kejadian semacam ini? Dan kita harusnya memang kalau saya nge-buy di sini, TP-nya di sini, di area supply. Ya simpel aja. Kalau kita nge-buy di sini, pada saat market datang, ini menciptakan sebuah base gitu. Pada saat dia datang, ada approach yang cukup baik di sini. Jadi ada, kalau kita bicara konsep SND, kan konsep SND klasik punya fokus pada pembentukan dari area base yang terjadi di masa lalu. Dan itu saya pelajari juga ketika saya menggunakan SND-nya Sam Hayden. Tapi dalam realitanya, nggak sesimpel itu juga. Ini yang menyebabkan saya dulu mengalami stop loss berkali-kali yang kejadian macam ini. Ya kan, saya pikir kalau sampai saya buy di sini, udahlah saya TP-nya di bagian sebelah sini lah, misalkan gitu. Saya set and forget dengan asumsi saya menggunakan RR 1/2, 1/3 misalkan. Karena masih bullish ya, kelihatannya ya. Iya, kan masih bullish. Iya kan? Iya kan masih bullish. Kan masih bullish di situ. Karena saya juga pikir, oke lah, ini lagi bullish, bagus banget, price malah gitu ya. Nah, tapi kan realitanya kan kayak gitu. Oke. Nah, maka pendekatannya lahirlah SND price action, di mana di SND klasik Sam Hayden cuma ngebahas bagaimana pembentukan yang ada di area demand doang gitu. Tapi apakah ini saya pakai? Tetap saya pakai. Dan itu saya bahas di SND Swap System-nya, di mana di buku ini saya jelasin bagaimana pembentukan sebuah SND-nya gitu ya. Oke, sebentar ya. Saya kasih gambarnya dulu ya. Saya nggak promo loh. Saya cuma kasih gambarnya doang gitu ya. Sama saya nggak promo sama sekali, saya cuma kasih tahu doang bahwa ini sebenarnya realita yang terjadi di market. Oke, sekarang sebenarnya kalau kita bicara SND itu bukan cuma ngomongin bagaimana pembentukan area supply doang yang terjadi di masa lalu, tapi ada hal yang lebih penting. Ada puzzle-nya belum komplit karena ada pass, ada approach, ada reaction. Nah, jadi konsepnya kalau kita bicara SND price action itu terbagi menjadi macam-macam. Ada pembentukan area supply demand tuh ada supply demand, support resistance, resistance zone, caps on price, black limit, FTR dan segala macam. Kemudian kedatangan harga kayak gimana? Nah, ini kan jadi penting banget. Nah, pos kedatangan harga di sini ketika kita mau melakukan posisi buy menciptakan area base baru. Maka seharusnya kita nggak bisa expect sampai di atas. Ini harusnya kita harus take profit di situ. Bagaimana cara kita tahu kalau kita mau nge-buy ini bisa aman banget? Simple banget. Kalau misalkan saat dia turun di sini lalu terjadi sebuah end gap dulu, kemudian sih membuat base, lalu membuat tekan out lagi, terjadi end gap, di sini kita baru bisa melakukan posisi buy. Tapi ini pun bisa saja terjadi liquidity kan gitu. Bisa aja di sini kena di atas, liquidity lagi, membuat low lagi. Itu bisa banget terjadi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa tempat di mana kita bisa melakukan TP terukur adalah kita menekan stop loss di sini, menekan TP di bagian atas. Karena pada saat data kencang sekali di sini. Ini udah kelihatan bagaimana kedatangan harga kencang. Ini kita sebut sebagai approach di sini. Nah, sekarang bagaimana antisipasi terjadi sebuah pembalikan di bagian atas ini gitu pertanyaannya. Bagaimana cara kita antisipasi? Nah, pendekatannya adalah saya menggunakan multi time frame analysis atau menggunakan top down analysis. Oke, yang ini saya buang dulu biar tidak ganggu mata gitu ya, indikator itu. Karena memang kita nggak fokus ke situ. Itu cuma ada bantu doang.
Nah, kalau kita menggunakan di MetaTrader mungkin nggak ada time frame yang lebih besar dari monthly. Tapi uniknya di time frame yang di trading field ini ada yang sampai 12 M candle-nya. Berarti kalau kita lihat menggunakan candle 12 M per satu candle mencerminkan per 1 tahun. Nah, di sini uniknya. Kalau kita menggunakan di monthly, kita nggak tahu sebelum ini terjadi kan kita bisa expect harga di sini dong. Iya, benar. Bisa di sini dong. Bisa di sini juga kan? Ya, benar. Kan kita nggak nyangka, nyampe banting di sini tiba-tiba turun gitu. Sekarang pertanyaannya agak, bisa nggak kita expect dari awal bahwa sini memang harganya harusnya turun, nggak nyampe di sini gitu. Kalau kita cuma pakai weekly doang, kita nggak tahu ceritanya. Kan bisa aja, ini area supply yang nahan, ini supply yang nahan juga, banyak supply di bagian atas. Iya kan? Tapi bagaimana cara kita antisipasi di sini memang harusnya adalah area di mana seller benar-benar ada di situ dan terjadi sebuah market talking point. Mungkin kalau kita lihat dari weekly, marketnya lagi bullish di sini. Bullish nih, ini bullish. Weekly bullish, daily bullish, H4 bullish. Semuanya bullish, tapi tidak dengan time frame monthly. Di mana monthly, bullish market. Ini rajanya time frame tadi, kan gitu. Iya, benar. Dan nyampe di atas, bisa saja langsung berbalik arah. Maka kita nggak bisa cuma pakai time frame weekly doang, pakai daily doang. Apalagi kalau cuma pakai H1 doang, kan gitu. Di H1 bullish, tapi gimana time frame besar? Nah, ibarat kayak kita katakanlah misalnya saya lagi di hutan, kan kalau saya jadi jalan hutan kan semua pohonnya sama semua kan gitu ya. Iya. Kemudian saya nyasar nih di hutan itu, terus saya bingung mau keluar dari hutan gimana gitu. Kemudian saya kenal nih sama katakanlah Om Doni. Om Doni tolong bantu saya lagi nyasar di hutan, saya bingung mau keluar lewat mana. Begitu Om Doni tahu, oke, saya akan bantu Anda. Kebetulan saya tahu Om Doni punya helikopter kan gitu. Telepon Om Doni, tolong maaf saya lagi kesasar di hutan ini segala macam. Saya punya HP kebetulan masih bisa dihubungin kan. Nah, setelah saya telepon Om Doni lihat dari atas. Kan kita bisa bercerita dong. Saya telepon Om Doni, ini saya lagi posisi ini loh. Saya ada di koordinat sekian segala macam. Om Doni bisa bercerita, Pak, Bapak kalau Bapak lurus itu ada jurang Pak. Kalau Bapak ke kanan, itu ada rumah-rumah warga. Mungkin Bapak bisa ke kanan deh, Pak. Atau kalau Bapak ke kiri, Pak, itu ada air terjun, Pak, segala macam. Nah, kan kita bisa bercerita dong. Iya. Iya kan? Kalau ibarat kata kalau kita di time kecilnya di H1-nya, ini ketika kita maju ke depan, kan bisa aja. Kita nggak tahu tiba-tiba di 100 meter kemudian ada jurang yang benar-benar parah gitu kan. Kalau kita lewatin, kita bisa mati di situ. Nah, sama juga ketika kita melihat di time frame H1, H4 ini bullish market. Di daily apalagi bullish market. Maka gimana cara kita tahu untuk di situ ada jurang atau enggak, atau batas harga kuat atau enggak? Maka saya naik ke time frame lebih besar. Di sini sangat jelas banget ini bahwa ketika terjadi penurunan yang signifikan di bagian sebelah sini, terjadi sebuah break up di situ, di mana dia melakukan breakout terhadap area support yang ada di sini. Nah, sehingga ketika ini terjadi area support terjadi, saya tahu bahwa di sini adalah zona seller yang sangat kuat banget. Tinggal saya refine ke time frame lebih kecil, saya turunkan kembali ke weekly, saya ketemu zone di situ, dan saya dapatlah zona di sini. Oke, maka ketika udah terjadi di sini, saya sudah tahu bahwa ini zona kuatnya. Saya nggak peduli yang bagian atas. Maka saya amati bagaimana tindakan harga di sini. Kalau ternyata dia break area support di sini, udah trennya berubah. Oke. Tapi mungkin di weekly bisa nggak nyampe di bagian sebelah sini, tiba-tiba harga nyampe di bagian sebelah sini kemudian terbang. Bisa, tapi kita sudah antisipasi sejak awal. Kalau dia gagal lewat atas, lalu ini ada area supply terbentuk, ini aja nggak tembus. Kan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ketika di break lagi, ini lower high, lower low lagi. Maka sekarang, kalau melihat contoh di sini, ini jadi area penting. Oh, penting sekali. Karena dia yang melakukan breakout terhadap area support yang ada di bagian sebelah sini. Nah, itu cara saya untuk melakukan antisipasi in case terjadi sebuah reversal kayak gini. Saya kira Om Doni. Oke Pak. Berarti dalam analisa Bapak apakah memperhatikan untuk makroekonomi juga seperti news seperti itu? Apa fokus ke teknikal aja nih Pak? Fokus teknikal. Fokus teknikal ya? Kayak gitu. Oke, berarti dalam video Bapak kan di YouTube ini ada beberapa istilah nih seperti quick entries, origin the move,
mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih maksudnya quick entries atau origin move itu di market? Bukan quick retest kali ya? Quick retest ya? Quick retest ya? Iya, quick retest. Yang di YouTube-nya Bapak itu sama origin of the move. Itu apa bagian? Oke, ini sebenarnya udah saya buat ya di buku kesini di sini, materi Power Equation. Oke, sekarang saya jelasin tentang konsep quick retest dan versus quick retest. Oke, gini. Pada saat market bearish, kita bicara sekarang, saya kasih ilustrasi dulu ya. Kayak gini. Katakanlah bearish market, dia membuat kayak gini, membuat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Lalu market sih membuat this, ya. Oke, sekarang kita fokus pada pembentukan di time frame A1 misalnya. Time frame A1. Ya, time frame A1. Nah, ketika pada saat market di sini membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, maka setiap terjadi breakout dari area support ini, dia menciptakan sebuah decision baru atau membuat sebuah keputusan bahwa trennya turun. Atau kita tahu bahwa institusi memang pinginnya turun. Big player melakukan breakout, melakukan entry dan akhirnya harga turun. Tahu dari mana kita tahu institusi market itu? Tahunya adalah ketika ada volume candle dan cukup besar. Ketika ini lewat membuat break support di sini, yang kita sebut sebagai imbalance. Itu tadi dengan candle yang cukup besar. Maka ketika dia breakout support, ini menciptakan sebuah base baru, area supply yang kita sebut sebagai origin. Origin bermakna bahwa base ini tercipta dengan sendirinya ketika dia breakout area support. Maka ketika nyampe di sini, katakanlah misalnya di sini saya ketemu ada area katakanlah sebagai supportnya daily misalkan, atau support weekly barangkali. Oke, weekly. Nah, kita sekarang fokus pada pergerakan yang terjadi trending di time kecil. Kemudian kita tarik ini adalah menggunakan EMA. Oke, EMA 21, oke, dia ada di bawah EMA, ini di bawah EMA semua. Oke, ini cocok, klop semua di bearish market. Lalu pada saat market turun di sini, ada dua kemungkinan yang terjadi pada saat ketika market pullback. Nyampe di sini, harga mungkin naik dulu ke atas, baru turun. Atau yang berikutnya adalah market langsung longsor terus sampai sini, baru naik. Oke, pertanyaannya adalah pada poin nomor 1 di sini, kita sebut sebagai quick retest. Pada saat terjadi dia turun dulu, kemudian baru naik, kita sebut sebagai late retest. Mana yang punya probabilitas harga untuk berhasil di area supply di sini? Nah, sekarang kita lihat yang terjadi di sini kan adalah area supply, gitu kan? Mana yang punya probabilitas untuk bisa memantulkan harga? Tentu saja yang ada di bagian sebelah sini. Ini adalah kita sebut sebagai quick retest karena ketika kita melakukan entry searah daripada trend. Tapi dalam banyak kasus kadang-kadang nggak gitu, karena ada strong yang imbalance sangat kuat sekali, maka turun. Kita sebut sebagai area fresh. Betul, area masih fresh dan masih belum termitigasi. Tapi ketika kita melakukan sell, dalam banyak kasus harga turun sebentar, kan bisa begini ya? Ya, bisa. Ya. Banyak kejadian kayak gitu kan ya? Ya. Banyak kan ya? Nah, ini kita sebut sebagai late retest. Kenapa? Karena dia sudah kena menghantam gelombang besar di weekly, sehingga ketika kita melakukan sell di sini, ini sebenarnya kita udah ngelawan tren dari tren besarnya. Kenapa? Karena sebenarnya gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil, tetapi ketika gelombang kecil menghantam gelombang besar, katakanlah batasan resisten supportnya time frame besar, maka akan dipetakan gelombang kecilnya. Artinya, supply ini udah nggak efek gitu. Justru diabaikan oleh market. Nah, akhirnya ketika ini di-break, ini akan menciptakan peluang kita untuk melakukan posisi buy searah daripada tren yang terbentuk di sini. Ini menjadi awal tren. Ini yang saya maksud sebagai quick retest dan disebut sebagai late retest. Ini adalah origin. Nah, pertanyaannya, origin beda nggak sama reaction zone? Beda. Sekarang kalau kita bicara origin, itu ada yang disebut sebagai origin berarti adalah base yang tercipta dengan sendirinya tanpa reaksi dari manapun. Contoh gini, ketika dia membuat base di sini, anggap ini spotnya break gitu ya. Anggaplah kita udah melakukan posisi sell ya, sell gitu ya, ini sell, ada TP lah misalkan dia sell. TP di sini turun kan, ini menciptakan area supply lagi dong, gitu ya kira-kira ya Om ya. Ya. Oke.
Pernah kasus gini, sel di sini, terbang. Pernah. Oke, iya kan? Nah, ini yang bagian ini bertindak sebagai origin. Karena dia tidak merupakan reaksi harga, tapi dia menciptakan secara original, menciptakan base sendiri. Dan ketika mata kubek, disinilah kita sell. Kan ini konsepnya SND klasik gitu loh. Sampai akhirnya muncullah SND price action di mana ada order block lah, apa segala macam yang dianggap sebagai base yang origin itu bukan. Ini sebenarnya reaksi harga, walaupun dia membuat low lebih rendah, tapi reaksi dari sini. Maka ini adalah origin, ini adalah reaction zone. Nah, seringkali origin itu bentuknya adalah drop base drop, atau RBR. Sedangkan ini adalah rally base drop. Biasanya rally base drop ini seringkali merupakan reaksi harga. Apakah kita bisa nge-sell di sini? Sebenarnya bisa-bisa aja kalau seandainya belum kena time frame besar. Tapi kalau udah kena time frame besar, waspada, ini akan jebol. Ya. Apakah si origin ini akan bisa ditembus juga kalau misalkan dilihat atas? Bisa juga. Maka itu saya bilang ada beberapa parameter yang kita bisa lakukan, bukan cuma bicara SND doang, tapi bagaimana cara kita membaca pergerakan harga. Apakah dia sudah kena target atau belum, itu juga menjadi concern kita. Kemudian apakah base-nya origin atau enggak, ya. Jadi memang banyak faktor yang kita bisa lakukan. Oke, kita langsung lihat di chart seperti apa contoh reaction zone sama origin. Kita langsung lihat di chart. Sini saya kelihatan dulu ya. Oke, nah ini contoh yang bisa saya jelaskan tentang konsepnya origin. Ini adalah origin. Kenapa? Karena dia pada saat market turun menciptakan base dengan sendirinya. Kelihatan di sini bagaimana dia mencoba naik tapi nggak kena target. Ini origin. Jika bagus banget kita melakukan sell di sini. Nah, ketika dia turun, ini menciptakan area supply baru yang belum dimitigasi. Tapi apakah ini origin? Bukan. Karena ini membuat rally base drop. Ini adalah reaksi dari sebelah sini. Oke, jadi saya bisa bilang bahwa ini bukan origin karena dia merupakan reaksi di bagian sebelah sini. Tapi apakah bisa direspon? Contoh di sini bisa berhasil karena quick retest. Ya kan? Karena quick retest dan akhirnya berhasil. Tapi ada loh yang kondisinya dia late retest itu nggak berhasil. Oke, kita ambil contoh ya. Saya ambil beberapa yang gagal kalau kita menggunakan entry pada reaction zone. Oke, sebentar saya klikkan dulu di sini. Oke, saya coba tunjukin ya. Oke, contoh di sini. Kalau oke, ini berhasil. Tapi kita lihat contohnya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ini base-nya origin? Apakah ini base-nya bagus? Bagus ya, Om. Bagus banget ya? Ya. Bagus banget. Tapi coba kalau kita lihat kayak gini, kita ngebayang kayak gini. Apa yang terjadi? Kena stop loss. Ya kan? Kena stop loss. Kenapa ini terjadi? Karena kita entry-nya late retest. Ini entry-nya late retest. Nah, sekarang ini, kenapa di sini berhasil? Harga nyampe di sini, tiba-tiba dia naik lagi terbang tinggi. Karena ini origin. Dia itu nggak bervariasi harga. Gitu loh. Nah, sekarang kalau kita pakai ini sebagai areanya, terlepas ini udah dimitigasi ya. Kita bicara kalau udah dimitigasi memang nggak bagus. Tapi terlepas ini belum dimitigasi juga, misalkan. Apakah ini berhasil? Kadang-kadang enggak. Sampai di sini, saya pikir dia naik gitu. Enggak, longsor. Jebol. Dan apa yang terjadi kemudian saat ini di break oleh sebuah imbalance yang di sini, ini adalah origin. Ada dia nge-break. Lihat reaksi harga turun di situ. Ini apakah origin? Enggak, ini reaksi dari sini. Inilah originnya. Ini reaksi harga. Maka mungkin sampai di sini harga naik sebentar, tapi di break. Sampai dia membuat sebuah keputusan, dia turun naik ke atas tuh dibanting lagi di sini. Ya, jadi konsepnya reaksi sama origin kayak gitu kira-kira. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Siap. Ya, jadi udah lumayan banyak juga nih ilmu sama teknik dibagikan sama Pak Hendra nih. Itu dari sisi teknikal ya, Mungkin yang terakhir nih, Bapak bisa bantu dari sisi psikologis. Bagaimana sih Bapak bisa menjaga psikologis Bapak ketika contohnya nih, kan kadang manusia ketika hit SL dia langsung pengen open lagi kan gitu. Revenge. Pengen balas dendam. Karena kan pada dasarnya manusia itu sebenarnya tidak mau rugi kan gitu. Iya, betul.
tentunya Bapak juga pasti mungkin udah melewati lah ya masa-masa itu. Gimana sih tipsnya buat para penonton nih, para audiens supaya mereka bisa melewati masa ini? Karena masa ini sebenarnya masa yang paling berat untuk dilewati di lain sisi dari teknikal, karena teknikal kan bisa dipelajari. Tapi untuk ini kan, untuk psikologi ini itu sangat-sangat berat begitu. Mungkin Bapak punya solusi atau tips lah buat penonton kita supaya mereka bisa lebih baik gitu ke depannya. Silakan Pak. Oke, gini, tingkatan tertinggi dari seorang trader adalah bagaimana dia mengelola risiko dengan cukup baik dan punya psikologi yang cukup baik. Ketika kita paham tentang technical analysis, itu cuma 10%-nya. Jadi yang benar-benar yang bisa membuat kita berhasil di dunia ini, dunia trading forex ini adalah seberapa hebat kita bisa mengelola risiko. Seberapa hebat kita bisa mengelola psikologi kita dengan cukup baik. Nah, kabar buruknya memang 90% orang akan mengalami sebuah kerugian, dan 10% doang yang mengalami profit. Tentu cuma 5% doang gitu kan. Sebenarnya strategi ini bisa dilihat di YouTube, bisa dicari di manapun kan gitu ya. Iya, untuk strategi ya. Strategi saya boleh taruhkan, ini bisa diakses dimanapun, apalagi ada TikTok, ada Instagram dan segala macam, itu free semua. Yang kita nggak bisa beli itu adalah pengalaman. Benar? Iya benar. Jam terbang Pak ya. Jam terbang itu sangat mahal sekali. Kenapa saya bilang jam terbang mahal dari sosok seorang trader? Karena di situ sudah mencerminkan waktu kita yang cukup banyak untuk belajar, belum lagi uang kita yang habis di market, anggaplah uang sekolah gitu kan. Uang sekolah di forex market itu mahal banget, ada yang miliaran bahkan kan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, Pak, belajar trading forex gampang ya. Nggak segampang itu, belajar forex itu gampang banget. Tapi untuk mengelola risiko, mengelola psikologi ini yang jadi masalah bagian besar trader. Ya kan? Nah, gimana caranya agar kita bisa punya psikologi yang cukup baik? Oke, yang pertama ada, tetapkan tujuannya dulu, mindsetnya benar dulu. Kita mau trading itu mau ngapain sih sebenarnya? Kita punya mindset apa dulu? Mau cepat kaya, nah? Atau mau punya dapat passive income, atau punya dapetin income tambahan misalnya. Contoh yang sangat nyata adalah begini. Ketika misalkan saya adalah seorang yang pengangguran lah, misalkan nggak punya pekerjaan sama sekali. Terus tiba-tiba saya dapat nih kabar dari Om Doni, ajarin saya dong belajar trading segala macam gitu kan ya. Diajarlah teknik ABC dan segala macam. Sementara saya pengangguran. Saya punya kebutuhan. Iya kan? Saya punya kebutuhan yang itu, katakanlah saya punya kebutuhan 10 juta per bulan. Terus tiba-tiba saya punya uang gitu 10 juta. Terus saya trading 10 juta. Psikologinya beda banget sama si B, si Anton yang dia kerja kantoran udah punya penghasilan, terus dia punya uang dingin 10 juta gitu misalkan. Dia beda cerita. Kalau yang saya tadi punya kebutuhan uang tiap bulan 10 juta dengan modal 10 juta seadanya, saya paksa lah secara psikologi untuk dapat uang di market, apa yang terjadi? Hancur, ya benar. Jadi pesan moralnya buat yang masih baru ada, kalau mau trading, pakai uang dingin. Ya, itu yang pertama Pak ya. Pakai uang dingin, untuk jaga psikologi dengan cukup baik. Yang kedua, bukan uang dingin doang, tapi bagaimana cara mengelola rezeki dengan cukup baik. Jangan sampai ketika kita punya modal 10 juta, 10 kali trading langsung MC gitu kan. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Maka tetapkan goal yang realistis. Contoh kalau kita punya modal 10 juta, masa mau dapetin 10 juta? Kan nggak realistis. Maka tetapkan tujuan yang realistis. Punya mindset yang benar, punya target yang realistis. Maka ini akan menjadi menjadi tembok buat kita. Untuk nggak melihat, kadang-kadang kalau kita lihat di TikTok segala macam, ada yang full margin, jepret, gitu kan, kita ikut-ikutan, kan gitu ya. Padahal kita kan nggak tahu, di belakang layar dia menggunakan cash management, yang katakanlah punya modal 1.000, dibagi 10 akun, begitu dia trade modal 0,01, trade segala macam, entry layer. Kan orang lain nggak tahu, taunya entry layer aja gitu. Iya kan? Diikutin lah sama followernya, taunya MC, ya kan? Iya benar. Padahal si pilotnya ini dibagi 10 akun. Jadi kalau stop loss dia kena $100, masih ada $100. Itu yang harus dijelasin ke para member kan gitu. Jadi memang kita sebagai kalau saya bilang saya sebagai influencer memang harus mengedukasi teman-teman bahwa kalau teman-teman dapetin sebuah strategi yang menggunakan entry layer yang itu berderet banyak banget averaging segala macam, coba tanya, akunnya dibagi berapa rata? Kalau cuma dia akun gede yang cuma
satu akun doang, akunnya cuma 1.000, terus dia entry layer kayak gitu. Pertanyakan, gimana tekniknya? Udah profit belum? Karena itu masalah psikologis, ya kan? Nah, jadi pastikan bahwa tekniknya memang bagus, karena kita nanti akan berkaitan dengan entry levelnya. Tadi sudah saya bahas di awal bagaimana cara entry yang saya gunakan. Kemudian itu nggak cukup, karena kita harus punya mindset yang benar. Mindset yang benar didukung dengan money management yang baik, gitu kan. Nah, kalau kita pengen punya targetnya adalah modal 1.000, ya dapat targetnya realistis, berarti targetnya adalah 100 US dollar. Berarti artis ada 10% dari modal yang kita tradingkan. Maka ketika kita tahu targetnya 100 dolar, kita punya ukuran. Oh, berarti kalau saya drawdown dalam 1 minggu, target saya cuma sekitar 25 dolar. Dari situ kita tahu berapa losses yang kita gunakan untuk bisa mencapai achieve 25 dolar dalam 1 minggu. Mungkin 1 minggu ini nggak dapat 25 dolar. Oke, kita bisa targetkan di minggu yang kemudian. Tapi dengan kita tahu targetnya berapa banyak, itu akan mengontrol bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita melakukan tindakan di market. Bagaimana cara kita tahu psikologi kita baik, bagaimana cara kita mengontrol psikologi kita baik, dengan cara kita mengatur money management yang baik. Kalau kita punya money management yang baik, maka secara otomatis psikologi akan terjaga. Kan banyak orang yang melakukan entry layer, begitu entry layer banyak gitu, terus dia lagi ada kerjaan, kan nggak lihat chart dong, pasti akan lihat chart terus kan, akan ngeliatin grafik terus gitu kan, karena takut berbalik arah, tiba-tiba tidak berbalik MC itulah gitu kan. Iya. Bandingkan dengan orang yang cuma beli 1% per trade, katakanlah, misalkan punya modal 1.000, dia cuma risikin 10 dolar gitu misalkan. Ya kalaupun kena stop loss, ya itulah namanya sebuah bisnis. Tapi kita sudah tahu sejak awal bahwa kita sebesar 10 dolar. Itu sebenarnya keuntungan ketika kita trading di forex market. Kita tahu berapa yang kita risikokan. Bandingkan dengan orang-orang yang kerja membuka usaha modal 10 juta. Apakah dia tahu itu pasti untung atau rugi? Kan nggak tahu. Iya kan? Dengan forex market ini kan kita jadi tahu. Oh iya, kita punya resiko sekitar 10 dolar. Ya udahlah, kalau ini kena stop loss, ya sudahlah, itu nggak bikin saya miskin. Iya kan? Otomatis psikologi kita bisa terkontrol. Tradingnya nggak ugal-ugalan. Karena kita tahu kan kita cuma 10% per bulan. Itu juga bisa apa ya? Bisa membuat kita bisa menjaga fear kita dengan cukup baik, bisa membuat kita juga menjaga greedy dengan cukup baik. Karena dengan kita punya target yang realistis, kita menjadi gak greedy gitu loh. Ya, kira-kira kayak gitu, Om. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk sarannya, karena kan pada awalnya pemula kan biasanya sangat kesusahan nih untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi. Mungkin untuk Bapak sendiri kan sudah lama, jadi kalau Bapak sudah melewati masa-masanya gitulah kan untuk di awal. Jadi semoga nanti kita mengucapkan terima kasih nih buat Bapak. Semoga nanti ada dari konten ini bisa menginspirasi banyak orang dan membantu banyak orang agar tetap bisa melihat bisnis ini sebagai bisnis yang berisiko dan ada rasa ikhlas lah dari setiap trader ketika menerima kerugian, kan begitu Pak. Jadi jangan pengen untungnya doang. Kalau nggak untung dia langsung overload kan gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu banyak orang, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, begitu Pak. Setuju, 100%. Setuju. Ya, jadi mungkin itu saja Pak untuk Zoom kita atau video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih juga untuk Bapak. Semoga sehat selalu dan makasih. Banyak rezekinya ya ke depannya. Amin. Makasih Om Doni. Thank you, salam kenal. Ya, jadi itu saja Pak. Sekian kita dari perusahaan. Saya mewakili perusahaan mengucapkan terima kasih banyak. Oke. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kemudian hari begitu, atau mungkin di next video. Terima kasih banyak Pak Hendra. Oke, ya siap. Ya. Oke, terima kasih Pak.